Bayangkan, seorang gadis sederhana bernama Nisa setiap hari diejek bodoh hanya karena suka menjahit pakaian bekas. Bahkan ibunya sendiri sering membandingkannya dengan sepupu yang sudah jadi polisi. Tapi siapa sangka, dari hinaan itu, lahirlah sebuah karya yang kelak membuat namanya mengguncang dunia fashion internasional. Namun sebelum kita mulai kisah inspiratif ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan hati yang kuat untuk terus mengejar mimpi, meski sering diremehkan orang lain. Di rumah kecil di gang sempit itu, malam selalu jatuh lebih cepat dari jam dinding. Lampu bohlam kuning menyisakan cahaya pucat di kamar belakang, tempat sebuah mesin jahit tua berdiri seperti kuda besi yang setia. Pedalnya berderit lembut. Ritmenya mengikuti napas Nisa yang menahan letih. Jarum naik turun, memagut kain denim bekas yang sudah lusuh, menyambung potongan dari baju orang lain menjadi sesuatu yang baru. Suara gesek benang di permukaan kain seperti bisik-bisik halus yang menenangkan. Tapi dinding tipis tak sanggup menahan suara lain yang lebih keras. Ibunya masuk dengan langkah gemas. Tatapannya tajam. Nadanya dingin. Berhenti. Kau hanya membuang waktu. Sepupumu sudah jadi polisi. Kau kapan akan membuat keluarga ini bangga? Kalimat itu tidak berteriak, namun menampar lebih keras dari tangan siapapun. Nisa menunduk. Benangnya sempat kusut. Ia menghela napas, merapikan gulungan, lalu kembali mengayuh pedal. Deritnya seperti doa yang tidak putus. Di luar, angin menyinggahi jendela kayu. Bau tanah basah sisa hujan sore menyelinap masuk, bercampur aroma minyak mesin dan sabun cuci. Di meja, ada kotak kecil berisi kancing dari berbagai warna dan bentuk. Nisa suka memandangi kancing-kancing itu. Bentuknya sederhana, namun saat satu persatu dijahitkan di tempat yang tepat, sebuah pakaian bisa tampak hidup. Di hati Nisa, keyakinan itu tumbuh pelan, bahwa bagian yang diremehkan, bila dirawat dengan telaten, akan menjelma jadi kebanggaan. Sejak lulus sekolah, Nisa memang lebih sering berada di pasar loak ketimbang di kantor. Ia hafal lapak-lapak yang saban pekan menumpahkan bal pakaian bekas dari negeri jauh. Ia memilih kain yang masih kuat, motif yang masih punya nyawa, lalu menawar dengan santun. Orang pasar mengenal senyumnya, juga tangan kurusnya yang lincah memegang gunting. Di salah satu sudut pasar, ada warung teh milik Bu Marni, mantan penjahit rumahan yang pensiun karena matanya semakin kabur. Bu Marni suka menahan Nisa sebentar, memberinya teh manis panas dan sepotong roti. Benang itu kecil, nak, tapi benanglah yang menyatukan dunia. Kau tahan banting, terus saja. Jangan biarkan suara orang lain memotong pola hidupmu. Ucapan itu selalu dibawa Nisa pulang. Ia simpan rapat di lipatan hati seperti kain mahal yang belum waktunya dipotong. Di kamar, ia menempelkan sketsa di dinding. Potongan-potongan kebaya yang dipadukan denim, gaun sederhana tapi berkarakter, jaket dengan detail tangan yang mencuri perhatian. Pensilnya bergerak, menggarisi garis pinggang, kerah, dan ujung lengan. Ia bukan sekadar menjahit. Ia membayangkan bagaimana kepribadian seseorang bisa tersampaikan lewat pakaian yang tepat. Namun setiap kali sketsa bertambah, cibiran di rumah juga ikut menebal. Sepupu yang jadi polisi datang saat lebaran, mengenakan seragam rapi. Piala-piala dan piagamnya dipajang di feed keluarga besar. Ibu Nisa berseri-seri bercerita tentang anak saudara itu pada tetangga. Saat nama Nisa muncul, nada suaranya berubah. Dingin, ringan. Dia masih menjahit. Yah, begitu-begitu saja. Nisa tersenyum tipis. Ada rasa perih yang tumbuh, tapi ia menahannya seperti menahan jarum yang menembus ujung jari. Sakitnya singkat, hasilnya kelak memeluk. Malam itu, pesanan pertama yang berarti datang dari Embok Darti, penjual sayur keliling. Rok batiknya robek tersangkut pedal motor. Uangnya pas-pasan, tapi ia berulang kali mengucap terima kasih. Kalau bisa rapi, aku tambah seikhlasnya. Nisa mengiyakan. Ia duduk, memeriksa arah serat kain,
memilih benang sesuai warna, lalu menjahit dengan sabar agar motif tetap menyatu. Selesai. Embok Darti memandangnya lama. Senyumnya mekar. Tanganmu halus tapi kuat. Ia meninggalkan beberapa lembar uang lebih banyak dari harga yang disepakati. Itu bukan angka besar, tapi bagi Nisa, rasanya seperti sinar pertama setelah hujan panjang. Ia membeli gulungan benang putih dan biru, juga resleting yang selama ini hanya bisa ia pandangi. Pagi berikutnya, badai kecil datang. Ibu berdiri di depan mesin jahit, membawa 2 kantong plastik besar berisi pakaian yang belum sempat diproses. Ini mengganggu. Rumah jadi berantakan. Semua orang tertawa di belakangmu. Kau tidak paham dunia. Ia menunjuk mesin tua itu. Besok akan kujual. Biar ada uang beli beras. Nisa menelan ludah. Mesin itu bukan sekadar alat. Mesin itu seperti teman yang mendengar semua kegagalan tanpa menghakimi. Nisa mendekat. Suaranya pelan. Bu, beri waktu. Aku sudah mulai ada pesanan. Ibunya mendengus. Lalu pergi sambil menutup pintu lebih keras dari biasanya. Siang yang panas, Nisa berjalan ke pasar dengan langkah ringan yang dipaksa. Ia membawa 2 tote bag kain. Ingin menitipkan beberapa atasan yang sudah selesai ke lapak kenalan. Di tengah keramaian, ia melihat selebaran kecil menempel di tiang listrik dekat kios buah. Lomba desain dan upcikle tingkat kota. Tema, lahir kembali dari sisa. Pendaftaran gratis. Finalis akan diberi stand di atrium mal kecil untuk pameran. Hadiah bukan sekadar uang, tapi kesempatan bertemu buyer butik lokal. Dadanya berdebar pelan. Kertas itu seperti sebuah undangan yang selama ini ia tunggu, tapi tak berani harap. Ia merogoh kantong. Ada pulpen mungil. Di sudut selebaran terdapat nomor kontak panitia. Nisa mencatat rapi di buku kecil yang selalu ia bawa. Ia tidak langsung mendaftar. Ia tahu, keputusan ini bakal memicu pertengkaran baru. Tapi di dalam dirinya, ada air yang sudah mencapai bibir bendungan. Mengalir adalah satu-satunya jalan. Sore, ia kembali ke rumah, membawa 1 gulungan kain katun putih yang dijual murah karena cacat di sudutnya. Ia membuka gorden kamar, membiarkan cahaya menelusuri sketsa di dinding. 1 sketsa ia turunkan. Jaket tanpa lengan dengan aksen batik tempel dan tepian rawis yang sengaja dibiarkan hidup. Ia bayangkan potongan itu bergerak di panggung kecil, menampilkan keberanian yang elegan. Ia menandai titik-titik potong dengan kapur. Di sela kerja, ia berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan hatimu. Nafasnya mengendap. Stabil. Semesta terasa mendekat. Malam tiba lagi. Nisa diam-diam mengetik pesan ke nomor panitia. Ia memperkenalkan diri singkat, mengirim 3 foto hasil jahitannya. Tak butuh waktu lama. Centang biru berubah menjadi balasan yang ramah. Panitia mengucapkan terima kasih dan akan mengumumkan daftar finalis besok sore. Nisa mematikan ponsel, menatap mesin jahitnya. Ia seolah sedang berdiri di tepi jembatan yang belum selesai. Namun di seberang sana, lampu kota berkelip memanggil. Pagi selanjutnya, sebelum matahari membulat sempurna, truk rongsok berhenti di depan rumah. 2 lelaki turun, merokok, bercakap santai. Ibu menunjuk ke dalam. Itu mesinnya. Bawa. Dunia Nisa seketika mengecil. Ia berlari dari kamar, hampir tersandung gulungan kain. Bu, jangan. Itu milikku. Aku butuh untuk lomba. Ibu tidak menatap. Lomba apa? Kau ada hasil apa? Lelaki rongsok mendekati mesin, mencoba mengangkatnya. Nisa refleks memeluk mesin itu, tubuhnya menghalangi dengan segala yang ia punya. Tolong, Pak. Ini bukan besi tua. Ini hidupku. Tegang. Sunyi turun sebentar. Dari pintu yang setengah terbuka, sosok bertubuh mungil muncul. Bu Marni. Ternyata ia lewat, hendak mengantar kue untuk pesanan tetangga. Ia menatap Nisa, lalu menatap ibu.
Suaranya lembut tapi tegas. Mbak, mesin seperti ini bukan sekadar benda. Ini sekolah bagi anak yang tidak punya privilese. Kalau dijual, uangnya habis dalam sehari. Kalau dibiarkan di sini, ia bisa menumbuhkan rezeki yang murni. Ibu terdiam. Lelaki rongsok mengangkat bahu, menunggu arahan. Jauh di dalam, sesuatu yang beku di wajah ibu mencair seujung kuku. Ia mendengus, meletakkan kantong plastik di meja. Baik. 1 bulan. Kalau tidak ada uang masuk, aku jual sendiri. Ia berjalan pergi. Truk rongsok pelan meninggalkan halaman. Nisa terduduk. Kakinya lemas. Bu Marni mengusap punggungnya sebentar, lalu meninggalkan kalimat yang menempel lebih lama dari teh hangat. Jahitlah dengan bahagia. Bahagia membuat jahitan rapi. Siang merambat malas. Nisa menutup pintu kamar, memutar musik pelan dari radio kecil. Jarum kembali bergerak. Kain-kain tinggal menunggu sentuhan yang tepat. Ia menggabungkan potongan motif parang yang retak dengan denim biru tua, menambahkan lis katun putih di tepi. Ia memotong sisa kain menjadi bunga-bunga kecil, menjahitnya di bahu sebagai aksen. Setiap tusuk ia rapikan, setiap benang sisa ia sembunyikan ke dalam. Waktu seperti tidak berdetak, hanya roda mesin yang mengajaknya menari. Sore, pesan masuk. Ponsel di meja bergetar. Nisa menatap layar, dada menegang seperti kain yang ditarik terlalu kencang. Ia membuka pesan itu. Panitia menuliskan kalimat singkat yang membuat udara di kamar seketika berubah hangat. Selamat. Nisa terpilih sebagai salah satu dari 15 finalis. Ia diminta menyiapkan 2 karya untuk dipamerkan. Batas pengumpulan 3 hari lagi. Sesi fitting besok pukul 8 malam di Atrium Mall. Nisa memegang ponsel dengan kedua tangan. Mata berkaca. Tetapi bukan karena takut. Ini rasa yang sudah lama menunggu nama. Ia duduk, menyandarkan punggung ke dinding, membiarkan tubuhnya meresapi kabar itu. Lalu bangkit lagi. Tidak ada waktu untuk larut. Ia membuka koper plastik, tempat menyimpan sisa-sisa kain. Biru tua, putih, hitam, beberapa batang rami krem. Jemarinya memilih yang cocok, menakar dengan mata. Ia menekuk lutut, menoreh pola, menempel pita ukur di pinggang manekin kayu yang ia buat sendiri dari gabungan pipa dan busa. Di luar, petang menaburkan jingga, menyiratkan harapan yang tidak perlu diucap. Malam datang sebagai sahabat yang sabar. Terdengar azan dari surau ujung gang. Nisa menutup mata sebentar, berbisik, "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menepati janji pada dirimu." Lalu ia kembali duduk. Mesin dinyalakan. Lampu kecil di kepala mesin menyala, memantulkan kilau halus di atas jarum. 1 potong jaket tanpa lengan hampir selesai. 1 lagi akan menyusul. Gaun sederhana yang memadukan linen hitam dengan panel batik potongan kecil di sisi. Ia membayangkan kain-kain itu dipakai seseorang yang melangkah mantap di bawah lampu putuh atrium. Ia mendengar tepuk tangan kecil, bukan karena glamor, tapi karena kerja yang jujur selalu mengeluarkan cahaya. Di ruang tengah, ibu duduk menonton televisi dengan volume besar. Kadang menghela napas, kadang bergumam. Nisa tetap fokus. Ia tahu, membuktikan bukan soal membungkam. Membuktikan adalah menanam pohon yang akarnya pelan-pelan memecah batu, tanpa suara, namun pasti. Jarum berhenti. Ia mengangkat kain, memeriksa sisa benang. Rapi. Malam semakin pekat. Udara makin dingin. Di dinding, sketsa yang tersisa seperti menatap kembali dan memberi isyarat. Di meja, kancing-kancing berkilau kecil. Nisa mengambil gulungan kain terakhir malam itu, menghamparkannya, lalu meletakkan telapak tangannya di atas pedal mesin. Nafasnya ia atur. Di luar, angin menyentuh genting. Di dalam, cairan keberanian sudah cukup untuk menggerakkan roda. Ia menunduk, mengarahkan jarum ke titik awal, dan ruangan kembali penuh oleh derit lembut yang menganyam takdir. Lampu kecil di kepala mesin memantulkan nyala di mata Nisa. Pada malam itu,
ia memutuskan untuk tidak lagi berdiri di ambang. Ia melangkah masuk ke dalam pola yang ia gambar sendiri, sementara suara pedal menjadi detak baru bagi perjalanan yang akhirnya mulai bergerak. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari baru saja naik, tapi keringat sudah membasahi pelipis Nisa. Di atas meja kayu, dua karya yang semalaman ia selesaikan kini terlipat rapi di dalam tas kain besar. Jaket tanpa lengan dengan aksen batik tempel, dan gaun sederhana bermotif panel batik di sisi pinggang. Kedua pakaian itu bukan sekadar kain. Di setiap jahitan, ada potongan perasaan, luka, dan doa yang ia ikat agar tidak lepas. Ia menatap jam dinding yang berdetak lambat. Malam-malam ini, ia harus fitting di atrium pusat perbelanjaan. Belum pernah sekalipun ia melangkah ke sana sebagai peserta, apalagi membawa hasil tangannya sendiri untuk diperagakan. Di benaknya, suara ibunya semalam masih terngiang. Lomba apa? Kalau lapar siapa yang kasih makan? Kalimat itu menusuk, tapi juga menyalakan api kecil yang sulit dipadamkan. Menjelang siang, Nisa berangkat ke pasar. Ia ingin mencari aksesori tambahan untuk melengkapi gaunnya. Di kios kecil yang menjual pita dan renda, ia menemukan sekotak bros kayu berbentuk bunga. Harganya murah, tapi bentuknya unik. Ia membeli dua, lalu menyelipkannya di tas. Sambil berjalan pulang, ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layangan plastik, dan tukang becak duduk menunggu rezeki. Semua tampak biasa, tapi di mata Nisa, dunia seolah memberi isyarat. Ia bukan lagi gadis yang hanya menjahit pakaian bekas di kamar sempit. Ia mulai menjadi seseorang yang berani menantang panggung. Menjelang malam, ia berdiri di depan cermin kecil, merapikan jilbab polos warna krem yang sederhana. Hatinya berdebar kencang. Tas besar berisi karyanya tergantung di pundak. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah keluar rumah. Ibu hanya duduk di ruang tengah, menonton televisi tanpa menoleh. "Jangan pulang larut," ucapnya datar. Nisa menggigit bibir, lalu menjawab lirih, "Iya, Bu." Perjalanan menuju mal terasa panjang. Lampu jalan berjejer, menyorot aspal basah sisa hujan sore. Angkot yang ia tumpangi penuh dengan penumpang berdesakan, tapi Nisa tak peduli. Ia memeluk tasnya erat, seakan di dalamnya ada rahasia yang tak boleh hilang. Sesampainya di atrium, suasana sudah ramai. Lampu putih terang benderang, musik lembut diputar dari pengeras suara, dan para finalis lain berdiri di dekat karya mereka. Sebagian mengenakan pakaian modis, sebagian lagi membawa koper berisi gaun panjang berkilau. Nisa menelan ludah. Kain sederhana buatannya tampak kontras. Ia merasa kecil, seperti benang tipis di antara gulungan kain sutra mahal. Namun panitia menyambutnya ramah, mencatat namanya, lalu menunjuk stan nomor 7. Meja kecil dan gantungan baju sudah disiapkan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengeluarkan jaket dan gaun, menggantungkannya di sana. Lampu sorot memantulkan kilau halus pada kain denim yang dipadukan batik. Seketika, rasa percaya diri muncul, meski masih samar. "Bagus juga idemu," suara seorang peserta perempuan terdengar di sampingnya. Gadis itu mengenakan blazer merah dan kacamata bulat. "Aku Rani," katanya sambil tersenyum. Nisa mengangguk pelan. "Nisa." Rani memandangi jaket karya Nisa. Berani sekali memadukan batik dengan denim. Itu tidak biasa. Nisa tersipu. Ia tidak menyangka ada yang memperhatikan detail itu. Malam fitting berlangsung tegang. Para model mencoba pakaian satu persatu. Saat jaket buatan Nisa dikenakan, bahannya jatuh dengan pas di tubuh si model. Aksen batiknya menonjol, memberi kesan segar. Beberapa orang panitia berbisik sambil mengangguk. Gaun kedua pun dikenakan, dan panel batik di sisi pinggang membuat siluet tubuh terlihat lebih anggun. Nisa berdiri kaku, menahan napas. Ketika panitia menuliskan catatan positif di kertas penilaian, hatinya berdegup makin kencang.
Namun rasa percaya diri itu mendadak runtuh ketika ia mendengar suara tawa kecil di dekat stan. Dua peserta lain berbisik sambil melirik karyanya. Itu cuma jahitan pakaian bekas, kan? Mana bisa bersaing dengan kain impor? Tawa mereka menusuk seperti jarum yang patah. Nisa menunduk, pura-pura sibuk merapikan bros kayu di gaunnya. Tapi di dalam hati, ia berjanji, ia tidak akan mundur hanya karena ejekan. Acara fitting selesai hampir tengah malam. Nisa berjalan keluar mal dengan langkah pelan. Lampu jalan berkelip, udara dingin menusuk. Di kepalanya, suara-suara ejekan masih terngiang, tapi ada juga bayangan wajah Rani yang tulus memuji. Di persimpangan jalan, ia berhenti sejenak, menatap langit malam. Bintang-bintang kecil tampak redup, namun tetap bersinar. Ya Allah, jangan biarkan semangat ini padam, bisiknya. Sesampainya di rumah, pintu depan terkunci. Ia mengetuk pelan. Ibunya membuka dengan wajah masam. Sudah larut. Ada apa saja di sana? Nisa tersenyum samar. Hanya fitting. Bu, besok pameran. Ibu tidak menanggapi, hanya kembali duduk di kursi. Nisa masuk kamar, meletakkan tas, lalu duduk di lantai. Ia memandang mesin jahit tuanya. Lampu kamar redup, tapi ia merasa hangat. Di meja, masih ada sketsa-sketsa lain yang belum ia sentuh. Malam itu, Nisa membuka buku gambar, lalu menambahkan satu sketsa baru, sebuah gaun panjang dengan detail sederhana, tapi berani. Ia tahu lomba ini baru permulaan. Jalan masih panjang, penuh duri, tapi hatinya sudah bulat. Esok, di hadapan banyak orang, ia akan menunjukkan siapa sebenarnya gadis yang dulu sering disebut bodoh hanya karena menjahit pakaian bekas. Dan malam itu, dengan mata setengah terpejam, ia mendengar suara pedal mesin jahit dalam mimpi, berdetak seperti detak jantung baru yang mengiringinya menuju panggung yang semakin dekat. Sore itu, langit terlihat muram. Awan kelabu menggantung rendah di atas kota, seolah ikut menimbang berat di dada Nisa. Dari balik jendela angkot yang berisik dan penuh sesak, ia memeluk tas kain besar berisi dua karyanya. Tangannya dingin meski udara lembab. Sesekali ia menunduk, berdoa lirih. Ya Allah, kuatkan langkah. Lalu ia hentikan ucapannya sendiri, menggigit bibir agar tidak bergetar. Hari ini bukan lagi sekadar hari. Ini malam yang bisa jadi pintu masa depan, atau sekadar menambah daftar luka di hati. Sesampainya di mal, suasana sudah berbeda dengan malam fitting. Atrium luas itu kini dipenuhi cahaya lampu sorot, suara musik, dan wangi parfum bercampur keringat orang-orang yang lalu lalang. Booth peserta sudah disiapkan dengan backdrop nama masing-masing. Panitia memberikan kartu nama kecil untuk ditempel di stan. Nama, Nisa Rahmadhani, tercetak sederhana di kertas putih. Nisa memandangi huruf-huruf itu lama sekali. Untuk pertama kalinya, ia melihat namanya sendiri terpajang di ruang publik. Satu persatu peserta mulai menata karyanya. Ada yang membawa gaun pesta penuh payet berkilau, ada pula jas dengan potongan modern yang gagah. Karya Nisa terlihat kontras, denim, batik, dan katun sederhana. Beberapa orang pengunjung yang lewat melirik sebentar, lalu berjalan ke stan lain yang lebih mencolok. Hatinya menciut, namun ia terus merapikan bros kayu di gaun yang ia gantung, menepuk-nepuk kain agar jatuhnya terlihat pas. Bagus, Nisa. Suara familiar membuatnya menoleh. Rani, peserta yang kemarin sempat mengajaknya bicara, berdiri di samping dengan senyum tulus. Karyamu punya karakter. Jangan minder. Ya. Kata-kata itu seperti tetes air di gurun kering. Nisa mengangguk, mengucap terima kasih lirih. Tak lama kemudian, pengunjung mulai memadati atrium. Panitia mempersilakan semua peserta berdiri di dekat karyanya masing-masing. Seorang MC bergaun merah naik ke panggung, menyambut hadirin dengan suara lantang. Selamat malam, hadirin sekalian. Inilah malam final lomba desain upcikle tingkat kota dengan tema, lahir kembali dari sisa. Malam ini,
kita akan melihat karya-karya terbaik dari 15 desainer muda berbakat. Tepuk tangan menggema. Musik latar mengiringi. Nisa merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah hendak melompat keluar. Satu persatu karya dipresentasikan. Peserta berdiri di panggung kecil, menjelaskan ide dan filosofi di balik desain mereka, sementara model memperagakan pakaian tersebut. Saat giliran Nisa semakin dekat, ia merasakan kakinya kaku. Bibirnya kering. Ia menggenggam erat kartu catatan yang sudah ia siapkan, meski huruf-hurufnya nyaris kabur oleh keringat tangan. Akhirnya, panitia memanggil peserta berikutnya, Nisa Rahmadhani. Sorot lampu putih menimpa wajahnya. Ia berjalan ke panggung dengan langkah pelan tapi mantap. Model mengenakan jaket tanpa lengan ciptaannya, dipadu rok hitam sederhana. Semua mata tertuju padanya. Nisa menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Selamat malam. Nama saya Nisa. Saya membawakan karya berjudul Tumbuh dari Sisa. Jaket ini saya buat dari potongan denim bekas yang sering dianggap tak berguna. Namun ketika saya padukan dengan batik warisan budaya, lahirlah sesuatu yang baru, berkarakter, dan tetap berakar pada tradisi. Saya ingin menunjukkan bahwa yang dianggap remeh, bila diberi kesempatan, bisa menjadi kebanggaan. Suara Nisa bergetar di awal, tapi semakin lama semakin tegas. Ia melanjutkan, memperkenalkan gaun dengan panel batik di sisi pinggang. Gaun ini sederhana, tapi saya percaya keindahan tak selalu datang dari kemewahan. Keindahan bisa lahir dari ketulusan, dari proses panjang yang mungkin penuh luka, namun tetap bertahan. Sesaat setelah ia selesai berbicara, sepi menyelimuti ruangan. Nisa menunduk, takut akan tawa atau ejekan. Namun kemudian terdengar tepuk tangan, pelan di awal, lalu semakin ramai. Beberapa orang bahkan bersiul kagum. Nisa mengangkat wajah, dan matanya basah. Tepuk tangan itu bukan mimpi. Ia benar-benar didengar. Di barisan juri, seorang perempuan paruh baya berambut pendek menatap karyanya dengan ekspresi penuh minat. Nisa mengenalnya sekilas dari televisi. Bu Ratna, pemilik butik ternama yang sering menampilkan desainer muda. Tatapan tajamnya membuat Nisa semakin gugup, tapi juga menyimpan harapan. Acara berlanjut hingga semua peserta selesai presentasi. Para pengunjung diberi kesempatan berkeliling, melihat lebih dekat karya para finalis. Beberapa orang mampir ke stan Nisa, menyentuh jaket dan gaun, bertanya singkat tentang bahannya. Ada seorang ibu muda yang berkata lirih, "Saya suka idenya. Ini mengingatkan saya pada pakaian masa kecil yang dijahit ulang oleh nenek." Kata-kata itu membuat hati Nisa meleleh. Namun, tidak semua berjalan mulus. Dua peserta yang kemarin menertawakannya kembali berdiri tak jauh, berbisik sambil melirik sinis. "Ah, karyanya hanya cocok buat pameran kecil. Mana bisa menembus pasar." Ucapan itu kembali menusuk. Tapi kali ini Nisa sudah berbeda. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke arah mereka, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tenang, bukan karena menang, tapi karena ia sudah berdiri di panggung yang dulu hanya ia impikan. Malam makin larut. Pengumuman pemenang semakin dekat. MC naik lagi ke panggung, membawa amplop besar. Hadirin sekalian, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Dewan juri telah memutuskan 3 pemenang utama lomba desain malam ini. Suasana mendadak hening. Juara ketiga, dengan karya gaun modern berbahan karung goni, jatuh kepada Rani. Sorak-sorai menggema. Rani tersenyum bahagia, menyalami semua peserta termasuk Nisa. Juara kedua, dengan karya jas formal berbahan kulit sintetis daur ulang, jatuh kepada Dedi. Tepuk tangan kembali menggema. MC membuka amplop terakhir. Dan juara pertama, dengan karya berjudul Tumbuh dari Sisa, jatuh kepada Nisa Rahmadhani. Sejenak, dunia terasa berhenti. Nisa terdiam, matanya membelalak. Suara tepuk tangan menggema, musik kemenangan diputar,
Sorot lampu menyorot wajahnya. Panitia mempersilakan ia maju. Dengan langkah gemetar, ia naik ke panggung, menerima piala kecil berbentuk jarum emas dan selembar sertifikat. Saat tangannya menerima piala itu, air matanya menetes. Ia menutup mulut dengan tangan kiri, berusaha menahan tangis. Semua perjuangan, semua ejekan, semua malam panjang di kamar sempit itu kini terbayar lunas di depan mata banyak orang. Bu Ratna, juri yang sejak tadi memperhatikan, mendekat dan berbisik, "Karyamu punya jiwa. Setelah acara ini, datanglah ke butikku. Kita perlu bicara lebih lanjut." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari piala emas. Itu adalah pintu menuju dunia yang lebih besar. Nisa menunduk, berbisik lirih. "Ya Allah, terima kasih." Malam itu, ia bukan lagi gadis yang dianggap bodoh hanya karena menjahit pakaian bekas. Malam itu, ia berdiri sebagai juara pertama, desainer muda yang siap melangkah ke panggung yang lebih luas. Dan di antara gemuruh tepuk tangan, ia melihat sosok ibunya berdiri jauh di kerumunan penonton. Tatapannya tidak lagi masam, tapi bingung, kaget, bahkan sedikit basah. Nisa tidak yakin, tapi ia tahu sesuatu mulai berubah. Perjalanan baru saja dimulai, dan ia siap menghadapinya, satu jahitan demi satu jahitan. Kemenangan itu menjadi berita kecil di koran lokal, namun cukup membuat nama Nisa mulai dikenal. Foto dirinya sedang memegang piala dengan senyum malu-malu terpampang di sudut halaman, ditemani caption sederhana, "Desainer muda buktikan karya dari kain bekas bisa jadi juara." Nisa menyimpannya rapi di laci kamar, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dikenang setiap kali semangatnya goyah. Hari-hari setelah lomba terasa seperti mimpi yang bergerak terlalu cepat. Telepon genggamnya tak henti berdering. Beberapa toko pakaian kecil menanyakan apakah ia menerima pesanan. Ada pula mahasiswa yang ingin magang. Namun panggilan yang paling mengejutkan datang 3 hari setelah lomba, dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum, apakah ini Nisa Rahmadhani?" Suara seorang perempuan terdengar ramah tapi tegas. "Waalaikumsalam. Benar, Bu." "Dengan siapa ini?" jawab Nisa gugup. "Saya Ratna. Mungkin kau ingat, saya salah satu juri lomba kemarin." Nisa hampir menjatuhkan ponsel. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar. "Oh, iya, Bu. Tentu saya ingat. Saya ingin menemuimu. Datanglah ke butik saya besok pagi. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Catat alamatnya." Malam itu Nisa nyaris tak bisa tidur. Ia membayangkan butik megah dengan kaca-kaca besar, pakaian mewah, dan pengunjung berduit. Bagaimana jika Bu Ratna hanya ingin membeli satu gaunnya lalu selesai? Atau bagaimana jika ia hanya ingin menguji? Pikiran-pikiran itu membuat Nisa gelisah. Ia menutup mata, berdoa lirih. "Ya Allah, tuntun aku, jangan biarkan aku salah langkah." Keesokan paginya, ia mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, blus putih sederhana yang ia jahit sendiri, dipadu rok panjang polos. Jilbabnya ia setrika rapi, sepatu kets lama ia lap bersih. Dengan membawa map berisi beberapa sketsa tambahan, ia melangkah ke alamat yang tertera. Butik itu berdiri megah di kawasan paling ramai kota. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi, manekin di dalamnya mengenakan gaun yang terlihat anggun dan mahal. Nisa menelan ludah, kakinya sempat ragu melangkah. Namun ia teringat ucapan Bu Marni, "Jangan biarkan suara orang lain memotong pola hidupmu." Ia masuk dengan langkah kecil. Seorang resepsionis menyambutnya, lalu mengantar menuju ruangan di lantai 2. Di sana, Bu Ratna sudah menunggu. Perempuan itu mengenakan setelan abu-abu elegan, rambut pendeknya tersisir rapi. Tatapannya tajam tapi hangat. "Nisa, akhirnya datang juga. Terima kasih sudah mengundang saya, Bu." Mereka duduk berhadapan. Di meja, Bu Ratna membuka map berisi dokumen dan beberapa katalog. "Aku ingin langsung ke inti. Aku melihat karyamu kemarin punya jiwa. Sederhana, tapi berani. Itu jarang.
Karena itu, aku menawarkan kesempatan. Aku ingin kau membuat 10 rancangan untuk koleksi upcycle musim depan. Akan kubantu produksi dan pemasarannya. Nama kau akan ikut terpampang. Bagaimana? Nisa terdiam. Kata-kata itu terasa terlalu besar untuk ditangkap telinganya. 10 rancangan? Koleksi musim depan? Namanya ikut terpampang? Ia menatap jemarinya sendiri yang gemetar. Bu, apakah saya mampu? Saya hanya menjahit dengan mesin tua, di kamar sempit. Bu Ratna tersenyum samar. Justru itu yang membuatmu berbeda. Kau tahu rasa sakit setiap tusukan jarum. Kau tahu betapa berharganya kain bekas yang diremehkan. Itu yang tidak dimiliki desainer lain. Jangan khawatir soal fasilitas. Aku punya tim. Yang kubutuhkan adalah jiwa. Air mata Nisa menetes. Ia buru-buru menyeka. Takut dianggap lemah. Saya terima, Bu. Dengan sepenuh hati. Bagus. Mulailah dari sketsa yang kau bawa. Nisa menyerahkan mapnya. Bu Ratna membolak-balik halaman demi halaman. Matanya berbinar. Ini, gaun panjang dengan detail batik. Dan ini, jaket sederhana dengan aksen rami. Kita akan produksi keduanya dulu, sebagai sampel. Minggu depan aku ingin lihat hasilnya. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Nisa kini rutin bolak-balik ke butik. Ia diberi ruang kecil dengan mesin jahit modern, meja potong, dan lampu terang. Namun ia tetap membawa mesin tuanya dari rumah. Aku lebih nyaman dengan ini, katanya saat ditanya. Semua orang terkejut, tapi membiarkannya. Di butik itu, Nisa bertemu dengan banyak orang. Penjahit senior, penata gaya, bahkan fotografer. Sebagian memandangnya dengan heran, mengira ia hanya gadis kampung yang kebetulan beruntung. Bisik-bisik terdengar. Dia bisa apa? Kita lihat saja. Tapi Nisa memilih menunduk, bekerja dalam diam. Ia mengingat janji pada dirinya sendiri, membuktikan lewat hasil, bukan kata-kata. Malam-malamnya kembali penuh dengan suara pedal mesin. Tangannya mulai terbiasa dengan ritme kerja baru. Ia belajar cara memilih bahan yang lebih beragam, memahami tren warna, bahkan diajari dasar-dasar bisnis fashion. Semakin dalam ia tenggelam, semakin ia sadar, dunia ini jauh lebih luas daripada kamar sempitnya. Suatu sore, ketika ia sedang merapikan pola di ruang kerjanya, pintu diketuk. Seorang pria berusia sekitar 30-an masuk, membawa map tebal. Aku Anton, manajer produksi. Jadi kau desainer baru itu ya? Nada suaranya datar. Ada sinis samar di dalamnya. Iya, Pak. Saya Nisa. Dengar, jangan terlalu percaya diri. Koleksi Bu Ratna harus sempurna. Kalau kau gagal, bukan hanya kau yang jatuh, tapi nama butik ini juga. Jadi hati-hati. Nisa hanya mengangguk. Kata-kata itu menusuk, tapi ia menanamkannya sebagai pengingat. Ia tidak boleh main-main. Hari demi hari, dua karyanya perlahan jadi. Gaun panjang hitam dengan detail panel batik di lengan dan pinggang, serta jaket denim dengan lis rami. Saat ditunjukkan ke Bu Ratna, perempuan itu tersenyum puas. Inilah yang kumaksud. Kau berhasil menuangkan jiwa sederhana ke dalam bentuk yang elegan. Minggu depan kita gelar acara kecil untuk memperkenalkan koleksi baru. Aku ingin kau hadir. Kabar itu membuat Nisa semakin gelisah. Ia pulang ke rumah malam itu, membawa kabar gembira. Namun ibunya tidak serta-merta terharu. Jadi sekarang kau kerja di butik? Jangan sampai ditipu. Dunia orang kaya itu licik. Bu, ini kesempatan besar. Nama saya akan ikut terpampang di koleksi. Ibunya hanya menghela napas, lalu menoleh ke televisi. Nisa diam, menahan kecewa. Ia tahu, penerimaan itu butuh waktu. Hari pameran pun tiba. Atrium butik dipenuhi tamu undangan, sosialita, pengusaha, dan wartawan.
Lampu sorot menyorot panggung kecil tempat manekin berdiri dengan pakaian rancangan baru. Gaun hitam dan jaket denim buatan Nisa dipamerkan berdampingan dengan koleksi mewah lain. Ketika MC menyebut namanya sebagai desainer baru, semua mata menoleh. Nisa maju, tubuhnya gemetar, tapi ia menunduk sopan. Tepuk tangan terdengar, meski tidak seramai desainer senior. Namun di antara kerumunan, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ibunya berdiri di belakang ruangan, mengenakan kebaya lama. Wajahnya datar, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bangga yang terselip. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai mendekat. Seorang wartawan majalah fashion internasional menghampiri Bu Ratna, lalu melirik Nisa. Siapa desainer muda ini? Koleksinya punya karakter berbeda. Bisa jadi bahan liputan edisi depan. Bu Ratna menoleh, tersenyum. Inilah Nisa, bintang baru kita. Nisa terpaku. Dunia yang dulu hanya ia lihat dari balik jendela kini terbuka lebar di hadapannya. Ia menggenggam tangannya sendiri erat-erat, berbisik dalam hati. Ya Allah, aku akan jaga amanah ini, sekuat yang kumu bisa. Malam itu, ia melangkah keluar butik dengan langkah pelan. Lampu kota berkelip, udara malam terasa segar. Dari kejauhan, ia melihat ibunya masih berdiri, menunggu. Untuk pertama kalinya, ibu memandangnya dengan mata yang lembut, meski bibirnya tak mengucap apapun. Itu cukup. Lebih dari cukup. Namun Nisa tahu, ini baru permulaan. Di balik sorot lampu dan tepuk tangan, tantangan yang lebih besar sedang menunggunya. Dunia mode bukan hanya soal jahitan dan kain, tapi juga tentang persaingan, iri hati, dan kekuatan untuk tetap setia pada jati diri. Dan ia siap menjahit takdirnya sendiri, satu tusuk demi satu tusuk, meski jarum dunia bisa saja melukai lebih dalam dari sebelumnya. Sejak malam pameran itu, nama Nisa mulai sering disebut. Foto gaun hitam dengan detail batik ciptaannya muncul di majalah lokal. Bahkan satu media internasional memuatnya di rubrik desainer muda berbakat Asia. Bagi Nisa, semua ini masih terasa seperti mimpi. Setiap pagi ia tetap bangun dengan sederhana, menyalakan mesin jahit tuanya, menghirup aroma kopi hangat, lalu menunduk menata pola. Bedanya kini, setiap jahitan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk dunia yang mulai menoleh. Namun di balik sorot lampu dan pujian, ada bayangan yang tumbuh diam-diam. Bukan bayangan kain atau jarum, melainkan rasa iri yang menyelinap dari orang-orang sekeliling. Di butik, rekan-rekan kerja yang semula cuek kini mulai membicarakan Nisa di belakang. Mereka melihat bagaimana Bu Ratna sering memberi perhatian khusus padanya, bagaimana wartawan mencari namanya, dan bagaimana tamu undangan lebih tertarik dengan cerita seorang gadis sederhana yang bisa menembus panggung. Bisik-bisik terdengar di lorong. Kenapa harus dia? Padahal dia cuma anak kampung. Mungkin Bu Ratna hanya ingin cari sensasi. Ah, kita lihat saja. Dia pasti jatuh kalau diberi tanggung jawab besar. Nisa mendengar sekilas, tapi ia pura-pura sibuk dengan benang. Ia tahu, tidak semua orang bisa menerima kesuksesan orang lain. Ia menenangkan dirinya dengan doa. Ya Allah, beri aku kesabaran. Anton, manajer produksi yang sejak awal sudah sinis, kini semakin terang-terangan. Ia sering mengatur jadwal yang membuat Nisa kewalahan, menunda pengiriman bahan, atau menyebar kabar bahwa karya Nisa sebenarnya dikerjakan tim, bukan dirinya sendiri. Kalau tidak ada fasilitas butik ini, apa dia bisa? Ucap Anton pada salah satu pegawai. Bisikan itu memang tidak sampai ke telinga Nisa secara langsung, tetapi ia merasakan dingin dari cara orang-orang menatapnya. Sementara itu, di rumah, perubahan juga mulai terasa. Ibu yang dulu meremehkan kini sering bertanya, "Kapan lagi ada pameran? Apakah sudah ada orang kaya yang memesan bajumu?" Nada suaranya tidak lagi merendahkan, tapi lebih kepada rasa ingin tahu bercampur bangga. Bahkan suatu sore, saat tetangga berkunjung, ibu tanpa sadar menyebut, "Anak saya sekarang sudah desainer." Fotonya masuk majalah. Nisa mendengar itu dari kamar. Matanya basah. Ia tahu,
Meski belum diucapkan secara langsung, perlahan pengakuan itu lahir. Namun bayangan iri semakin jelas ketika Bu Ratna mengumumkan rencana besar. Suatu siang, di ruang rapat butik, semua staf dikumpulkan. Bu Ratna berdiri dengan map tebal. Kita akan menyiapkan koleksi khusus untuk pameran fashion internasional di Singapura, 3 bulan lagi. Dan aku memutuskan Nisa akan menjadi salah satu desainer utama. Namanya akan tercetak di katalog resmi. Ruangan seketika riuh. Beberapa bertepuk tangan, tapi banyak yang saling pandang dengan wajah kaku. Anton mengetuk meja pelan. Suaranya dingin. Bu, apakah tidak terlalu berisiko? Nisa masih baru. Pameran sebesar itu membutuhkan pengalaman, bukan hanya keberuntungan. Bu Ratna menatap tajam. Aku tahu risikonya. Tapi aku percaya. Bakat tanpa kesempatan hanya akan layu. Nisa punya keduanya. Nisa menunduk. Tubuhnya gemetar. Antara bahagia dan takut. Panggung internasional? Ia bahkan belum pernah keluar negeri. Namun di hati, ia tahu ini kesempatan sekali seumur hidup. Sejak pengumuman itu, tekanan semakin berat. Anton sengaja memberi Nisa bahan yang kualitasnya di bawah standar, berharap ia gagal. Beberapa rekan kerja pura-pura lupa menyampaikan informasi rapat penting. Bahkan ada yang diam-diam menyembunyikan pola sketsa Nisa. Malam-malam Nisa semakin panjang. Ia pulang larut, lalu melanjutkan menjahit di kamar. Tangannya sering luka karena jarum, matanya perih karena begadang. Namun setiap kali rasa lelah datang, ia teringat masa-masa diejek bodoh, masa ketika ibunya hampir menjual mesin jahit tua. Ingatan itu menjadi bahan bakar. Aku tidak boleh berhenti. Aku harus membuktikan, bisiknya lirih. Di tengah tekanan itu, satu cahaya kecil hadir. Rani, teman yang dikenalnya di lomba pertama, sering datang ke butik, membantu sebisa mungkin. Aku tahu mereka iri, Nisa. Tapi jangan biarkan benang kotor itu merusak pola hidupmu. Jahit saja terus. Kata-kata itu membuat Nisa kembali tersenyum. Hari demi hari, 2 desain utama untuk pameran internasional mulai terbentuk. Yang pertama, gaun putih panjang dengan kombinasi potongan kain perca warna-warni, membentuk pola seperti mozaik yang hidup. Yang kedua, jas hitam elegan dengan aksen batik di bagian dalam, sehingga setiap kali dibuka, terlihat kejutan budaya di balik formalitas. Saat Bu Ratna melihat sampelnya, matanya berbinar. Ini luar biasa. Nisa, kau berhasil menyatukan tradisi dan modernitas. Inilah yang kucari. Namun kabar baik itu sampai juga ke telinga Anton. Malam itu, ketika butik hampir tutup, ia masuk ruang kerja Nisa dengan langkah berat. Kau pikir kau hebat? Hah? Jangan senang dulu. Dunia mode itu keras. Kalau kau jatuh di panggung internasional, semua orang akan menertawakan. Dan aku akan pastikan itu terjadi. Nisa menatapnya. Jantung berdegup. Tapi kali ini ia tidak menunduk. Pak Anton, saya tidak mencari musuh. Saya hanya ingin menjahit dengan hati. Kalau memang saya jatuh, biarlah karena kelemahan saya, bukan karena dijatuhkan. Suaranya tenang, tapi matanya penuh keyakinan. Anton mendengus, lalu pergi. Tapi kata-katanya menancap di udara, menambah ketegangan. Di rumah, Nisa mulai bercerita sedikit pada ibunya. Bu, kalau Allah mengizinkan, bulan depan saya akan berangkat ke Singapura untuk pameran. Ibu terdiam lama, lalu menghela napas. Kau benar-benar sudah sejauh ini. Ya, maafkan ibu, dulu terlalu sering memanggilmu bodoh. Air mata Nisa jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit. Ia memeluk ibunya erat. Tidak apa, Bu. Justru itu yang membuat saya ingin terus maju. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa semakin cepat. Wartawan mulai menulis tentang gadis desa yang akan tampil di panggung internasional. Beberapa televisi lokal meminta wawancara singkat. Nisa menjawab dengan sederhana,
Saya hanya menjahit. Semoga karya saya bisa membuat orang bangga dengan budaya sendiri. Namun di balik semua itu, ancaman diam-diam tetap membayangi. Suatu malam, ketika Nisa kembali ke ruang kerjanya di butik, ia mendapati gaun putih mozaiknya tergeletak di lantai, dengan jahitan yang disobek kasar. Matanya membelalak. Tangannya gemetar memungut kain yang rusak. Air matanya hampir jatuh. Ia tahu, ini bukan kecelakaan. Ada tangan iri yang bermain. Ia duduk di lantai, memeluk kain itu, merasakan hancur yang luar biasa. Tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Benang bisa diputus, tapi tidak bisa hilang. Kau bisa menjahit ulang. Malam itu, ia bekerja sampai fajar. Jarum menembus kain, benang baru ditarik, air mata jatuh membasahi pola. Gaun yang rusak perlahan kembali hidup, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setiap sobekan ia tutupi dengan potongan perca tambahan, membentuk mozaik yang lebih berani. Seolah luka itu sendiri berubah jadi keindahan. Ketika Bu Ratna melihat hasilnya esok pagi, ia terdiam lama. Lalu berkata pelan, "Nisa, kau bukan hanya desainer, kau penyembuh. Kau menyembuhkan kain, sekaligus dirimu sendiri." Dan di balik pintu, Anton berdiri, wajahnya menegang. Benang iri yang ia jahit diam-diam ternyata justru melahirkan karya yang lebih indah. Tapi matanya menyimpan rencana lain. Ia belum selesai. Nisa tidak tahu bahwa perjalanan ke panggung internasional bukan hanya tentang membawa karya, tapi juga menghadapi pertarungan yang lebih licik dari sekadar jarum dan kain. Dunia mode akan menguji, bukan hanya keterampilan, tapi juga keberanian hatinya. Dan ia siap. Dengan jahitan yang semakin rapi, dengan doa yang semakin kuat, ia menatap hari esok. Ya Allah, lindungi langkah ini, jangan biarkan aku goyah. Di luar, matahari terbit dengan cahaya keemasan. Namun di balik keindahannya, bayangan iri masih mengikuti, menunggu waktu untuk menjatuhkan. Subuh menetes pelan dari langit kelabu. Nisa duduk di lantai kamar, punggungnya bersandar pada dinding yang dingin, sementara mesin jahit tua mengganjal sunyi seperti teman lama yang tak pernah pergi. Di hadapannya, 2 koper terbuka. Bukan koper mahal, hanya kanvas tebal yang sudah memutih di beberapa sudut. Di dalamnya, ia meletakkan gaun mozaik putih yang sempat disobek lalu ia pulihkan, juga jas hitam dengan kejutan batik di balik lapisan dalam. Ia menyelipkan jarum cadangan, benang, pita ukur, kancing, dan potongan kain kecil sebagai penolong darurat. Semua ia rapikan seolah sedang menyusun nadi. Ibu berdiri di ambang pintu, diam cukup lama. Mata yang dulu sering menyipit kini terlihat basah. Ia melangkah masuk, merapikan jilbab Nisa yang sedikit miring. Kalau lelah, berhenti sebentar. Kalau takut, pejamkan mata dan sebut nama Allah, ucapnya lirih. Nisa mengangguk, menelan haru. Ada kata yang mengambang di antara mereka, belum diucapkan, tapi terasa hangat di dada. Di butik, suasana sejak pagi sudah riuh. Tim sibuk menimbang berat koper, memeriksa daftar, mencetak pengenal. Bu Ratna memanggil Nisa ke ruangannya, menyerahkan sebuah map tipis. Ini tiket, jadwal, dan kontak panitia pameran di Singapura. Ingat, kita bukan datang untuk mengejutkan orang dengan kemewahan. Kita datang untuk menunjukkan keberanian menambah luka menjadi bentuk yang pantas dilihat. Pilih kata-kata dengan saksama bila ada wawancara. Nisa mengangguk. Di lorong, tatapan iri masih terasa seperti angin dingin dari jendela yang tak tertutup rapat. Anton bersandar di dekat meja produksi, tersenyum tanpa senyum. "Semoga koper yang kau bawa tidak tertukar," katanya datar, lalu berjalan pergi. Kata-kata itu seperti duri kecil yang menempel di kulit. Nisa merapikan napas. Ia menapaki langkah satu persatu tanpa menoleh. Menjelang senja, rombongan kecil berangkat ke bandara. Rani menitipkan doa melalui pesan suara. Bu Marni mengirim foto secangkir teh manis dengan kalimat singkat. Benang yang bahagia menguatkan jahitan. Di kursi bandara,
Nisa memeluk kopernya. Ia tidak tidur. Ia membaca kembali catatan kecil di buku saku. Ukuran model, urutan tampil, catatan fitting, juga satu kalimat yang ia tulis dengan huruf miring yang rapi. Saat sobek, jangan panik, tarik benang, tarik dirikmu. Pesawat memecah malam. Lampu kota menipis jadi bintik, lalu hilang dalam gulita. Nisa memejamkan mata, menyebut nama Allah berulang, membiarkan degup jantungnya menemukan ritme seperti pedal mesin. Singapura menyambut dengan udara lembab dan jalan-jalan yang bersih. Aula pameran tampak seperti rahang cahaya, terbuka, menelan, dan mengeluarkan kembali yang terpilih. Backstage adalah hutan lain. Jemari penata gaya berlari. Hanger berdenting. Sepatu berderap. Bahasa dari banyak negeri melayang seperti kawanan burung. Koordinator memberi tanda. Rangkaian kedua, bersiap. Gaun mozaik putih Nisa digantung dengan jarak aman. Jas hitam disetrika uap hingga halus seperti permukaan danau. 1 jam sebelum tampil, badai kecil meletus. Tali pengikat bahu gaun mozaik mendadak terlepas. Jahitannya meleot seperti bibir luka yang dibuka paksa. Wajah penata gaya menegang. Seorang asisten panik mencari pita. Yang lain mengomel kecil. Nisa menarik napas yang dalam, meraih jarum yang selalu ia selipkan di saku. Tahan 5 menit. Ucapnya pada model. Suaranya tenang. Ia membalik gaun, menemukan jalur benang lama, menyisipkan tusuk kunci, menarik perlahan, mengikat, lalu menyembunyikan ujung benang ke lapisan dalam. Tangan gemetar, namun matanya jernih. Ketika ia menekan bagian yang baru direkat, kain patuh kembali menyatu tanpa bekas. Model tersenyum lega. Sihir, bisiknya. Nisa menggeleng kecil. Bukan. Latihan. Ketika giliran Nisa tiba, musik menurun jadi ritme yang lebih lambat, seperti napas yang diatur. Model melangkah dengan gaun mozaik yang kini seperti kaca-kaca warna yang menyusun bulan. Jas hitam berjalan sesudahnya, kancingnya memantul cahaya, lalu batik di bagian dalam terlihat sekilas saat model memutar, mengirimkan kejutan yang tidak norak. Sorot kamera menangkap. Penonton menahan desah sekejap. Tepuk tangan tidak meledak liar, melainkan merambat, pelan, tapi tidak putus. Di pinggir panggung, Nisa menunduk. Di matanya, dunia yang luas menyempit pada satu titik, ujung jarum. Semua yang pernah menyayat berubah jadi tenaga yang menjahit. Usai rangkaian, seorang perempuan berambut perak menghampiri, memperkenalkan diri sebagai pembeli butik dari Kuala Lumpur. Aku ingin 20 set, potongan sama, rasa sama, katanya. Seorang lelaki muda dari Tokyo mengambil kartu nama Nisa. Aku mencari kejujuran seperti ini. Hubungi aku usai pameran. Nisa mencatat wajah mereka dalam ingatan. Malamnya, di kamar hotel yang dinginnya seperti kulkas, Nisa menatap lampu kota lewat jendela. Ia menempelkan telapak tangan ke kaca. Ya Allah, aku masih Nisa yang sama. Jaga langkah ini agar tidak sombong. Ia menutup mata, mendengarkan dengung pendingin ruangan, membiarkan tubuhnya akhirnya merasa lelah. Di bawah bantal, ia menyimpan jarum cadangan seperti orang menyimpan jimat. Bukan karena percaya benda, melainkan karena ia butuh mengingat rumah. Keesokan hari, berita singkat dari acara itu mulai menyebar di ponsel. Beberapa foto karya Nisa diunggah akun media gaya hidup. Judulnya sederhana tapi tajam, menyorot keberanian menggabungkan kain sisa dan batik tanpa menjadikannya murahan. Nisa tidak membaca semuanya. Ia hanya sekali menatap, lalu meletakkan ponsel. Ia takut memelihara pujian seperti gula yang mengundang semut. Di ruang tamu hotel, Bu Ratna menggelar rapat singkat. Kita mendapat 2 tawaran pasti. Pembeli Kuala Lumpur dan Tokyo. Kita juga diundang kirim logbook ke Bangkok. Nisa, kau ikut menyusun jadwal produksi. Aku ingin tetap menjaga skala agar tidak merusak jiwa koleksi. Nisa mengangguk, menyadari beban yang naik setingkat. Anton duduk di sudut, memasang senyum yang tidak ikut bahagia. Matanya mengukur,
mencari retak. Siang itu, panitia mengundang para desainer untuk sesi temu media. Satu wartawan bertanya ringan, apa yang paling menantang dari membuat karya ini? Nisa menjawab dengan suara rendah. Menjaga hati tidak tergoda oleh kilau, dan menjaga tangan tidak tergesa. Seorang jurnalis lain bertanya, mengapa batik, mengapa sisa? Nisa menatap lensa kamera. Karena yang disebut sisa sebenarnya adalah cerita yang belum selesai. Aku hanya melanjutkan cerita itu dengan cara yang lebih jujur. Selesai sesi, Nisa berjalan ke lorong panjang menuju gudang kostum. Di sudut teduh, ia melihat koper kanvasnya bergeser dari posisi semula. Lalu ia mendengar cekiki kecil yang ia kenal. Dua orang dari tim lain, yang pernah bersekutu dengan Anton, memegang sesuatu. Ketika mereka melihat Nisa, mereka buru-buru menutup tasnya dan berlalu. Nisa tidak mengejar. Ia meletakkan koper itu di pangkuan, membukanya perlahan. Di dalam, semua tampak rapi. Namun ada detail kecil yang membuat bahunya menegang. Potongan kain mozaik cadangan hilang. Tanpa cadangan, bila ada sobekan lagi, ia tidak punya warna senada untuk menambal. Nisa menutup koper. Ia memanggil setenang mungkin ia bisa panggil. Bu Ratna, potongan cadangan hilang. Aku tetap siap, tapi kita harus siaga. Bu Ratna mengangguk, cepat menghitung. Kita cari solusi tanpa menuduh. Aku pinjam lapisan dalam dari koleksi lain, kita bisa jadikan sebagai cadangan sementara. Mata Nisa memanas, bukan karena takut, tapi karena rasa dihargai. Malam terakhir pameran, panitia memberikan ruang bagi desainer untuk berdiri di panggung dan membungkuk pada penonton. Sederhana, namun penting. Ketika nama Nisa disebut, ia melangkah. Lampu menyorot wajahnya. Di kursi penonton, ia melihat sepasang mata yang sangat ia kenal, duduk di baris belakang. Ibu, dengan kebaya lama yang selalu ia simpan untuk hari raya, kini dipakai di negeri seberang. Di pipi ibu ada garis lembut yang dulu jarang terlihat. Nisa menahan napas, menunduk dalam, dan di detik itu ia seperti mendengar suara pedal mesin tua dari kejauhan. Usai acara, mereka bertemu di koridor sempit yang berbau parfum dan besi. Ibu memegang tangan Nisa lama sekali. Maaf, ucapnya. Kata itu tipis, namun menembus. Kalau dulu kata-kata ibu jadi jarum yang melukai, biarkan mulai malam ini jadi benang yang ikut menguatkan. Nisa memeluknya. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada air mata yang berlebihan. Hanya kehangatan yang diam. Ketika malam digulung subuh, telepon Bu Ratna berdering. Ada pesan dari kantor. Di Jakarta, akun anonim menyebar kabar bahwa karya Nisa meniru rancangan salah satu desainer luar negeri. Ada unggahan perbandingan yang sengaja disusun mirip, ada kalimat yang menusuk. Desainer dadakan naik panggung karena sensasi. Anton membaca pesan itu sambil menatap layar terlalu lama, seolah menyesap sesuatu yang manis. Nisa menghela napas panjang. Ia tidak panik di depan orang lain. Ia hanya berkata, kita pulang. Kita jahit kembali kepercayaan, bila perlu dari awal. Bu Ratna menepuk bahunya. Kau tidak sendiri. Bandara menyambut dengan wajah yang lain. Bukan euforia, melainkan udara berat yang menggantung di percakapan kecil. Di butik, beberapa staf bersikap canggung. Ada yang tidak berani menatap langsung. Ada yang menjauh. Di ponsel, Nisa menerima ratusan pesan. Ada yang bertanya baik. Ada yang menyakitkan. Ia tidak membalas satupun. Ia tidak ingin berkelahi di ruang yang tidak punya benang. Bu Ratna mengumpulkan tim. Kita tanggapi dengan kepala dingin. Rilis singkat. Koleksi ini lahir dari proses yang terdokumentasi. Sketsa, tanggal, evolusi pola, semuanya ada. Kita undang jurnalis datang melihat langsung ruang kerja. Ia menatap Nisa. Kau simpan semua catatan, kan? Nisa mengangguk dan meletakkan buku sketsa yang punggungnya sudah melengkung karena sering dibuka. Di dalamnya ada tanggal, revisi,
coretan, juga noda kopi. Rani datang membantu. Ia memeriksa arsip lomba pertama, menemukan foto awal jaket denim batik karya Nisa. Pola yang sama sudah hidup jauh sebelum tuduhan itu. Ia mencetak, mengarsip, menyusun berurutan. Lihat ini. Garis yang kau pakai adalah garis yang tumbuh dari tanganmu sendiri. Namun fitnah yang dijahit rapi jarang mati hanya dengan bukti. Perlu kesabaran. Di sela menyiapkan rilis, Nisa memilih pulang sebentar ke rumah. Ia merasa perlu duduk di samping mesin jahit tua, menempelkan kening di badan besinya yang dingin. Ibu menyeduh teh gula batu, duduk di sampingnya. Kalau orang luar menggunting, jangan ikut memegang gunting. Kau pegang benang saja, ucap ibu pelan. Nisa tersenyum. Kata-kata itu masuk ke tempat yang tepat. Malam itu, ketika Nisa kembali ke butik, Rani berlari kecil menemuinya. Kita dapat sesuatu. Di layar ponsel, terputar rekaman kamera kecil yang dipasang atas saran penjahit senior untuk mengawasi gudang kain setelah kasus gaun yang disobek. Video menampilkan seseorang masuk di malam sepi, membuka koper kanvas Nisa, mengambil bungkusan kecil, lalu menutupnya lagi. Gerak tubuh itu sangat dikenali. Cara berdiri yang sedikit condong. Cara menoleh yang cepat. Anton. Bu Ratna menatap layar lama sekali. Wajahnya tidak marah, justru sedih. Aku selalu berharap yang kutumbuhkan di sini adalah tangan yang jujur. Ternyata ada yang memilih tumbuh sebagai duri. Ia tidak menjerit. Ia tidak mengumpat. Ia hanya mengangguk sekali. Besok pagi, kita rapat. Pagi, rapat digelar. Staf berkumpul. Anton datang dengan wajah santai, lalu tegang ketika rekaman diputar. Tidak ada ruang berkelit. Beberapa staf menunduk. Ada yang berbisik tak percaya. Bu Ratna berbicara singkat. Kita bekerja dengan kain sisa. Kita hidup dari menambal dan memulihkan. Tetapi ada luka yang tidak bisa dijahit di tempat yang sama. Anton, mulai hari ini, kau tidak lagi bersama kami. Anton tertawa pendek, getir. Kalian pikir dunia di luar akan memuji seumur hidup. Dunia mode itu ingatan pendek. Hari ini kau bintang, besok kau sisa. Ia menatap Nisa. Selamat atas panggung yang kau menangkan. Jaga baik-baik, karena orang seperti aku selalu ada. Lalu ia pergi, meninggalkan aroma pahit yang lama menguap. Rilis bukti dirilis. Jurnalis datang. Mereka memotret sketsa Nisa dari awal, memotret proses jahit, memotret gaun mozaik yang masih menyimpan bekas luka yang disembunyikan rapi. Tulisan-tulisan yang lebih adil mulai muncul. Nada publik bergeser, pelan tapi jelas. Sementara itu, pesanan dari Kuala Lumpur dan Tokyo tidak dibatalkan. Mereka berkata singkat lewat surel, kami membeli kejujuran, bukan rumor. Malam, Nisa duduk sendirian di ruang kerja. Lampu meja menyirami kertas. Ia menggambar siluet baru. Bukan mozaik, bukan jas. Ia menggambar baju kerja sederhana dengan banyak saku. Di pikirannya, wajah-wajah ibu di kampung muncul. Jemari yang terampil, waktu yang padat, dan kebutuhan yang nyata. Ia menulis satu kalimat di tepi sketsa. Studio kecil untuk ibu-ibu, dibayar adil, waktu fleksibel. Ia menutup buku. Ya Allah, kalau ini jalan, bukakan pintu. Studio kecil itu lahir dari ruang kosong di belakang butik yang dulu jadi gudang. Nisa menamai tempat itu rumah benang. Cat dinding tidak mewah, tapi bersih. 3 mesin jahit berjejer, 1 meja potong luas, 1 pojok untuk menyetrika uap, dan rak-rak plastik untuk benang. Bu Ratna mendukung tanpa banyak syarat. Pakai ruang ini. Aku bantu bayar listrik 3 bulan. Sisanya, biar karya yang membayar. Ibu-ibu dari gang sempit berdatangan. Ada yang membawa anak, ada yang membawa bungkusan makan siang. Nisa mengajarkan dasar yang rapi, bukan hanya cepat. Ia menempel kertas di dinding bertulisan tangan. Pelan,
rapi, tahan lama. Mereka mulai dari hal kecil, membuat kantong, menyambung lining, menjahit label kain yang ia cetak sederhana dengan namanya. Di sela tawa kecil dan bunyi pedal, Nisa melihat masa depan yang tidak sedingin panggung. Sementara itu, butik mempersiapkan presentasi tertutup bagi pembeli dari Kuala Lumpur. Anton tidak lagi ada, namun bayangannya belum benar-benar hilang. Nisa menyiapkan 3 look baru sebagai tambahan. 1 atasan linen dengan sisipan batik lurik, 1 rok lipit dari sisa tenda katun, dan 1 mantel tipis dengan kancing kayu yang diukir halus oleh perajin kampung. Ia menuliskan catatan perawatan kain di secari kertas, menjelaskan bahwa keindahan butuh dirawat, bukan ditaklukkan. Hari presentasi, ruang pamer sunyi seperti perpustakaan. Pembeli memegang kain, menatap, meminta model berputar. Mereka tidak heboh. Mereka mencatat. Di akhir, perempuan berambut perak itu tersenyum kecil. Kami ambil semua. Dan kami tambah pesanan untuk musim berikutnya. Kami ingin cerita yang sama, keberanian yang sama. Nisa menunduk, menahan rasa yang hampir meledak jadi air mata. Di tengah naiknya pesanan, telepon dari majalah fashion yang dulu meliput lomba pertama datang. Kami ingin menaruh wajahmu di sampul edisi Asia. Tema kali ini adalah tumbuh dari luka. Nisa diam cukup lama. Sampul terdengar seperti sorot lampu paling terang, namun juga seperti cermin yang bisa membuat orang lupa. Ia menoleh ke studio kecil, melihat ibu-ibu tertawa pelan saat Jarum menang. Kalau sampul itu bisa mengajak orang menghargai kerja tangan, aku ikut, jawabnya. Beberapa hari setelah itu, keluarga besar berkumpul di rumah. Sepupu yang dulu sering jadi perbandingan datang dengan seragam dinasnya, tapi wajahnya tidak setegang dulu. Ia menjabat tangan Nisa. Maafkan aku kalau dulu ikut tertawa, ucapnya, tanpa banyak kata tambahan. Nisa mengangguk, melepas beban lama tanpa upacara. Senja merambat. Di teras rumah, ibu duduk, menatap halaman kecil. Kau tahu, dulu ibu takut kau jatuh miskin karena menjahit. Nisa duduk di sampingnya. Sekarang ibu tahu, miskin itu bukan karena menjahit atau tidak menjahit. Miskin itu ketika hati tidak diberi kesempatan. Tidak ada musik latar. Hanya deri kursi dan aroma tanah. Satu demi satu, simpul lama dilonggarkan. Bukan untuk dilupakan, ditaruh kembali dengan posisi yang lebih pas. Nisa menyadari, membalas tidak selalu dengan keras. Kadang, membalas adalah dengan merawat yang dulu diabaikan. Studio kecil makin hidup, butik makin tertib, tim makin bersih dari bisik-bisik yang tajam. Malam itu, Nisa kembali ke kamar. Mesin jahit tua masih di tempatnya, menunggu disentuh. Ia menyalakan lampu kecil di kepala mesin, menyusuri permukaan besi yang telah kusam. Terima kasih, bisiknya. Ia menjahit 1 tas kecil dari sisa kain mozaik, untuk menyimpan buku sketsanya. Di ujung tas, ia memasang kancing kayu. Ketika kancing itu berbunyi kecil saat dikait, Nisa merasa seperti mendengar jawaban. Hari pemotretan sampul datang seperti pagi yang digerakkan tangan yang rapi. Studio foto wangi bahan kimia yang samar. Tim tata rias menawarkan warna-warna berani. Nisa memilih yang paling tenang. Aku ingin terlihat seperti dirimu sendiri, ucapnya. Fotografer tersenyum. Keberanianmu bukan pada riasan, tapi pada mata yang tidak lari. Klik pertama terdengar seperti jarum menembus kain. Nisa tidak memainkan peran lain. Ia berdiri dengan jaket denim batik yang dulu jadi awal, bukan gaun baru yang berkilau. Di sampingnya, fotografer meletakkan mesin jahit tua yang sengaja mereka angkut dari rumah. Besinya dingin saat disentuh, tapi hangat di dalam. Foto-foto itu tertangkap tanpa konflik, namun memiliki arus bawah yang sulit dijelaskan. Ketika majalah terbit, halaman pertama bukan tentang pesta. Halaman pertama menampilkan tangan Nisa memegang jarum, dengan keterangan kecil, tangan yang memilih menambal. Sampul itu beredar di rak buku bandara, kafe, kantor.
Orang memotret, mengunggah, dan menulis kata-kata yang berbeda-beda. Nisa membaca sedikit, lalu menaruh ponsel. Ia tidak ingin tinggal di kota kaca yang dingin. Undangan demi undangan datang. Jakarta Fashion Week, Kuala Lumpur, lalu surat ramah dari seberang lautan. Bu Ratna menatap kalender. Kita pilih yang paling bergizi, bukan paling ramai, katanya. Nisa mengangguk. Ia menolak beberapa panggung yang terlalu mencari sensasi. Ia memilih pameran kecil yang memberi ruang cerita tentang sisa, tentang perajin, tentang ibu-ibu di studio rumah benang. Di setiap panggung itu, ia minta satu syarat sederhana. Ada sesi sehari untuk berbagi teknik jahit dasar bagi remaja. Studio kecil bertambah mesin. Bukan karena ambisi, melainkan karena kebutuhan. Nisa mempekerjakan remaja putri yang putus sekolah, membayar adil, memberi waktu belajar. Ia mengajarkan tusuk kunci seperti mengajarkan kalimat penting. Ia menempel satu kalimat baru di dinding. Kita tidak memaksa kain mengikuti ego, kita bernegosiasi. Suatu sore, ketika hujan turun pelan, ibu datang ke studio dengan kebaya lamanya. Kebaya ini robek halus di sisi, katanya. Bisa kau benarkan? Nisa tersenyum. Ia duduk, membalik kebaya hati-hati, menemukan jalur benang lama, lalu menyisipkan tusuk yang tidak terlihat dari luar. Ibu memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Setelah selesai, ia mengenakannya, menatap cermin kecil di dinding studio. Wajahnya memantul dengan cahaya yang tidak berasal dari lampu. Di malam yang sama, telepon berbunyi. Pembeli dari Tokyo mengabarkan penjualan berjalan baik dan meminta kolaborasi khusus. Mereka menginginkan cerita tentang satu kampung yang dihidupkan oleh kain sisa. Nisa menutup telepon, memandang ibu-ibu yang masih menyelesaikan pesanan, mendengar tawa kecil, seruput teh, dan bunyi pedal. Ia menyadari, panggung paling terang bukan selalu yang berlampu. Kadang, panggung terbaik adalah ruang sempit yang diisi orang-orang yang tidak menyerah. Ia berjalan pulang. Gang sempit menelan langkahnya dengan ramah. Di kamar, mesin jahit tua menunggu seperti kucing sabar. Nisa duduk. Ia mengambil sisa kain dari keranjang, potongan yang terlalu kecil untuk jadi pakaian, namun terlalu sayang untuk dibuang. Ia merapatkan potongan-potongan itu, mencari kecocokan yang tidak memaksa. Jarum ditusukkan, benang ditarik. Detik-detik melebur jadi suara derit yang akrab. Di jeda pendek antara satu tusuk dan tusuk berikutnya, Nisa teringat semua yang telah lewat. Kata-kata yang tajam, meja lomba, panggung dingin, sorot media, fitnah yang dijahit rapi, dan tangan-tangan yang membantunya berdiri. Ia tidak menimbang mana yang lebih berat. Ia hanya tahu, semua itu sekarang berada di satu garis yang lurus, mengarah ke depan. Lampu kamar menguning. Di luar, hujan berhenti. Nisa mematikan mesin. Di atas meja tergeletak kain kecil yang kini menyatu. Ia tidak memberi nama, tidak memberikan janji. Ia hanya meletakkannya di samping buku sketsa, merapikan kancing kayu di ujung tas, dan tersenyum pada ruang yang pernah menjadi saksi air mata. Esok akan ada pesanan yang harus diantar, rapat yang harus dihadiri, dan mungkin duri baru yang tumbuh. Tapi malam ini, ruang yang sempit ini terasa cukup. Nisa menutup mata, menyebut nama Allah pelan, dan membiarkan dirinya tertidur dengan hati yang tidak lagi takut pada panggung, karena ia tahu, panggung terbaik selalu memilih pulang.